Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 7 MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Selamat bergabung di sekolah kami, yaitu Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya yang hebat dan martabat. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, sehat, dan sehat. Dan semoga guru-guru kita, guru-guru MTS Negeri 4 Surabaya juga dalam keadaan sehat dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Evi Wulandari. Di sini saya mengajar mapel PPKN. Pada pagi ini saya memberikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Apa itu wawasan wiyata mandala? Ayo kita simak dulu. Wawasan wiyata mandala adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata mandala sendiri dibagi dua kata. Wiyata adalah pendidikan atau pelajaran, sedangkan mandala adalah lingkungan tempat menuntut ilmu. Kalau digabung keduanya adalah wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Next, kita lanjut. Wawasan wiyata mandala yang ada di MTS Negeri 4 antara lain 1. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. 2. Tenaga edukatif dengan Bapak Ibu guru yang profesional. 3. Terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. 4. Adanya kedisiplinan. Sebenarnya ini banyak, cuman Ibu ambil gambaran cuma 4 saja. Kita lanjut, next. Kalau kamu lihat, ini adalah pintu gerbang MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Pintu gerbang ini adalah keluar masuknya kalian, keluar masuknya semua anggota atau keluarga besar MTS Negeri 4, yang mana disebut pintu gerbang atau one gate. Ya. Biasanya di pintu gerbang ini ada satpamnya atau security-nya, yang kita punya security yaitu Pak Hadi. Kemudian pertama kali masuk, kalau kondisinya sudah baik, sudah aman, pertama kali masuk, kalian masuk pintu gerbang ini, kalian akan disambut oleh Bapak Ibu guru piket. Dan ingat, kalian adalah anak-anak madrasah. Gunakan prinsip 3S. Apa 3S itu? Salam, senyum, dan salim. Yang pertama, ucapkan salam kepada Bapak Ibu guru piket. Kemudian, bersenyumlah karena kalian adalah anak-anak bangsa. Tunjukkan bahwa kamu generasi penerus yang mempunyai masa depan cerah. Jadi senyum. Kalau ada masalah apa-apa dari rumah, jangan dibawa ke sekolahan. Sehingga kalau menerima pelajaran kalian tidak bisa fresh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah salim. Kalau dulu sebelum masa pandemi, kalian salim dengan cium tangan. Tapi karena sekarang masa pandemi, kalian cukup menyambungkan tangan, mengatupkan tangan, dan cukup dengan tundukkan kepala sebentar. Itu salimnya. Ini ya, contohnya begini. Terus yang ketiga, next. Lanjutkan. Ini adalah ruangan tempat pelayanan terpadu satu pintu. Jadi tempat ini jika ada tamu, jika ada apa-apa yang mau masuk atau ada orang tua mau masuk, mau menemui anaknya, itu tidak langsung masuk ke tempat kelas atau masuk ke ruang guru,
tapi masuk dalam ruang ini. Nanti di sini ada yang petugasnya yang mengantarkan atau yang memberikan pengarahan dulu. Ini ruangan 1 pintu. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah ruangan Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Bapak Haji Khairul Rozikin SPD MPD. Tempatnya di sini. Beliau menyenangi dengan keindahan, kesegaran, kenyamanan. Coba kamu lihat. Halaman-halaman penuh dengan tanaman. Itu artinya kita diajak belajar dengan kondisi yang segar, fresh, supaya menerima pelajaran dengan senang. Nih, beliau menyenangi seperti ini. Suasana bersih, segar, tertib. Kita lanjut selanjutnya. Oke, next. Ini ruangan UKS. Ruangan ini dulu ruangan pengawas, tapi sekarang digunakan ruang UKS, tapi masih berantakan, coba lihat. Nanti dibenahi, sudah dibenahi sedikit-sedikit. Ini adalah ruangan untuk jika kalian atau anak-anak MTS lagi kondisinya tidak sehat, kurang sehat, pusing atau perut sakit, badan panas, bisa istirahat di sini. Ruangan ini dikelola oleh anak-anak OSIS yang dibina oleh Bapak Sahabuddin. Jadi di sini juga disediakan obat-obatan yang pada umumnya. Nanti kalau kalian sudah sehat, kalian diperkenankan untuk kembali ke kelas. Lanjut. Nah, sekolahan kita punya masjid, namanya Masjid Al-Hikmah. Masjid ini ada 2 lantai. Lantai 1, kamu lihat, lantai 2 yang sebelah sini. Lantai 1 dan lantai 2 ini digunakan apabila kita sholat duha bersama, kita sholat duhur berjamaah, kita sholat asar berjamaah. Kalau sholat duha berjamaah, itu secara bareng-bareng atau bersama-sama, putra maupun putri. Di sini yang putra di bawah, yang putri di atas. Karena sholat duha itu biasanya dilaksanakan oleh anak kelas 8 dan kelas 9. Kemudian kalau sholat duhur, karena anak kelas 7, 8, dan 9 harus ikut secara berjamaah, dilaksanakan secara bergantian. Awal pertama yaitu anak putra. Kemudian selesai bergilir dengan anak perempuan atau putri. Di Masjid Al-Hikmah ini disediakan 2 kamar kecil atau toilet, kemudian tempat berwudu untuk anak putri di belakang, tempat berwudu untuk anak putra di depan. Begitu juga di atas, lantai atas juga seperti itu. Ada 2 kamar kecil, kemudian tempat berwudunya di belakang. Masjid Al-Hikmah kalau kamu lihat cukup rapi, cukup bersih. Biasanya sebelum pandemi ini ada karpetnya juga warnanya hijau. Tapi karena sekarang ini kondisinya lagi pandemi, karpetnya digulung, nggak boleh kan? Oke, kita lanjutkan selanjutnya yaitu next. Ini ruang kelas tanpa depan. Nah, ruang kelas ini kamu lihat tampak depannya seperti ini. Ruang kelas ini kalau yang di bawah adalah kelas 9. Ya. Kelas 9 ada di bawah semua. Kalau di atas kelas 7 dan kelas 8. Nih, kamu lihat bersih juga kan? Biasanya depan kelas itu ada tempat sampah karena ini belum ada pembelajaran, jadi tempat sampahnya masih disimpan. Di dalam juga ada tempat sampah. Kita lanjut ruang kelas tampak dalam. Kamu lihat kelasnya cukup bersih juga kan? Nah, kelas kita ada sarananya AC 2, kemudian kipas angin 2, ada
whiteboard, kemudian ada meja guru, ada lemari untuk menyimpan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang kamu bawa yang biasanya digunakan untuk tadarus pagi, setelah itu kamu rapikan di lemari itu. Jadi hampir 90% kelas kita itu ber-AC. Hanya ada 3 kalau nggak salah yang tidak ber-AC. Mudah-mudahan Bapak Kepala Madrasah kita akan memberikan AC pada semua kelas. Insya Allah ya. Kita lanjut. Kalian harus menjaga kebersihan juga di dalam kelas. Oke, kita lanjut. Ini kantin. Kantin yang kamu lihat rolling door ada 3 ini cukup bersih sekali. Jadi di kantin ini menjual makanan-makanan yang sehat. Kalian kalau mau ke kantin tidak diperkenankan pada saat jam pelajaran. Jadi kalau jam pelajaran tidak boleh ke kantin. Ke kantin ada waktunya sendiri, yaitu pada jam istirahat. Pada jam istirahat boleh kalian ke kantin karena kita istirahat ada 2 kali. Setengah 10 sama pada saat sholat duhur. Itu kita boleh ke kantin secara bergiliran. Kalau besok setengah 12 itu biasanya yang ke kantin anak putri dulu baru anak putra. Jadi di kantin juga kalian harus tetap menjaga kebersihan. Nanti di setiap ruangan ini karena masa liburan, jadi tidak ada tong sampah yang disimpan tong sampahnya. Biasanya setiap ruangan ada tong sampahnya. Kalau Ibu sarankan, Bu Evi sarankan, alangkah baiknya kamu bawa bekal dari rumah, karena jam pelajaran kita sampai jam 3, kamu pasti lapar. Ke kantin boleh kalau pada saat bekalmu sudah habis ya. Jadi kalau bawa bekal dari rumah, 1 ngirit, yang kedua juga kalian tidak bolak-balik ke kantin gitu, nggak kelaparan juga. Lanjut kan? Lanjut. Nah, ini sebelahnya kantin adalah kamar kecil putri atau toilet putri. Kamar kecil ini cukup bersih. Jadi kalau kalian ke kamar kecil harus disiram yang banyak supaya tidak bau. Dan kalian juga harus menjaga kebersihannya. Kalau mau buang apa-apa harus di tempat sampah. Tidak boleh sembarangan buang bekas kertas atau apa itu. Dan kalau ke kamar mandi pada saat jam pelajaran tidak boleh lebih dari 1 anak. Harus 1 anak secara bergiliran. Jadi kamu izin pada Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu guru, nanti kamu dikasih kertas, keplek, kamu ke kamar kecil. Nanti kalau sudah pulang kembalikan keplek itu, diganti temanmu kalau mau ke kamar kecil lagi. Ini ya, cukup bersih. Tolong dijaga, Ibu tekankan tolong dijaga kebersihannya. Kita lanjut. Nah, ini toilet putra atau kamar kecil putra. Juga sama bersihnya. Sama bersihnya dengan anak putri. Yang kamu lihat di sini bukan kamar kecil putra dan kamar kecil putri berdekatan, enggak. Jaraknya jauh. Kamar kecil putri ada di sebelahnya kantin. Kalau kamar kecil putra ada di belakangnya ruang guru. Jadi saya pesan juga dengan anak-anak putra, kalau dari kamar kecil, tolong disiram yang banyak. Kalau enggak banyak, baunya kemana-mana. Jaga kebersihan, ya. Jangan lama-lama di kamar kecil. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah koperasi MTS 4 atau koperasi sekolah. Di koperasi sekolah ini yang dijual adalah alat-alat perlengkapan sekolah, buku, tulis, pensil, pulpen, penggaris, dan ada juga topi, sabuk, segala yang untuk kepentingan sekolah. Dan juga menyediakan makanan-makanan kecil. Koperasi sekolah kita dijaga biasanya oleh Mbak Wulan. Kalau kamu masuk di koperasi sekolah ini, lewatnya dari depan, keluarnya mesti pintu belakang. Jadi tidak keluar masuk sama, nanti jadi berjubel di situ. Karena koperasinya tidak besar. Tuh. Kita lanjut. Next. Nah, ini yang kamu lihat dari sini sampai ke belakang, ini adalah ruang guru dan pegawai. Ruang guru dan pegawai itu 2 ruang, tapi ada pintu penyambungnya.
los ya kan. Ini ruang guru di belakang, ruang pegawai di depan. Kalau kamu masuk di ruang guru, kalian harus ucapkan salam dulu. Mau menemui siapa? Mau menemui Bu Evi. Nah, ketuk, ucapkan salam. Di situ kamu ditunjukkan, oh ini tempatnya Bu Evi, ini tempatnya Bu Isanda, ini tempatnya Pak Taufik, itu ada di sini ya. Kita lanjut. Oh enggak, kita lihatkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu guru pengajar yang mengajar kalian. Cukup ceria kan? Senang kan? Happy? Senyum semua. Jadi mengajarnya kamu dengan senyum. Kalau insya Allah ngajarnya dengan senyum, kalian bisa menerimanya juga dengan enak. Oke, kalian juga harus dengan senyum. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ruang guru yang didekorasi, dijadikan tempat wisuda kakak kelasmu kemarin. Jadi kakak kelasmu kemarin waktu wisuda tidak di gedung, tapi di ruangan kelas MTS Negeri 4. Nah, didekorasi seperti ini, cantik, bagus. Ini yang mendekorasi adalah Bapak Satpras kita, Bapak Yatim. Mungkin nanti kalau kamu sudah masuk bisa kenalan. Beliaunya hobi membuat begini nih. Ya. Jadi kelihatan cantik, dipakai ruang wisuda kemarin. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tangga yang menuju lantai 2. Tadi saya sudah bilang kalau ruang kelasnya kelas 7 dan kelas 8 ada di lantai 2. Ini tangganya menuju lantai 2, ada 2 tangga. Tangga yang sebelah sini biasanya dipakai untuk anak kelas 7, tangga yang dekat masjid dipakai untuk kelas 8. Tapi kalian boleh lewat tangga sana atau tangga sini nggak masalah. Cuman rata-rata biasanya begitu. Jadi kamu lihat dari sini ruang kelasnya cukup bersih juga. Tiap kelas itu disediakan tempat sampahnya biasa 2 di depan dan di dalam. Ada kursi untuk kamu duduk-duduk di ruangan ini. Sudah, kita lanjut. Menuju ke ruang BK. Atasnya tangga, pas depannya tangga itu ruang BK. Di mana ruang BK ini ruang untuk berkonsultasi kalian kepada guru BK mengenai masalah yang kamu hadapi, mungkin masalah dengan teman, masalah dengan pembelajaran. Ruang guru BK-nya ada 3. Kalau kelas 7, guru BK-nya Ibu Haja Makrifah. Kalau kalian masuk di ruang BK, kalian melepas sepatu dulu. Sepatunya tidak boleh dilepas sembarangan, tapi diatur ada raknya. Itu adalah rak sepatu untuk masuk ke ruang BK. Jangan lupa ucapkan salam dulu kalau masuk. Oke, kita lanjut. Ini ruangan perpustakaan. Ruangan perpustakaan ini adalah ruangan di mana kamu bisa membaca, bisa meminjam buku pada saat jam istirahat atau ada jam kosong seandainya kamu bisa ke perpustakaan untuk baca-baca. Di sini yang menjaga di perpustakaan yaitu Ibu Mas Hufa. Jadi kalau kamu pinjam buku harus seizin dari Bu Mas Hufa. Ini ruangannya juga begitu, masuk harus dilepas sepatunya. Kita lanjut. Ini kalau kamu lihat ya. Ini adalah mading. Mading adalah tempat kalian mengekspresikan satu bentuk karya kalian, diperuntukkan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mading ini biasanya diisi 1 bulan sekali atau kalau ada momen-momen yang bersejarah, misalkan 17 Agustus, miladnya MTS, atau Hari Pahlawan, ini diletakkan di mading yang kamu buat. Kelas 7, kelas 8 wajib membuat secara bergiliran. Jadi minggu ini atau bulan ini kelas 7A, selanjutnya 7B, 8A, 9A itu. Dan ini yang kamu lihat ada beberapa penghargaan piala-piala yang didapat dari kakak-kakak kelasmu, yaitu penghargaan atau piala lomba porseni, lomba dari olahraga, dari karya seni, tulis, ataupun baca puisi. Ini piala-pialanya. Kami tunggu
prestasi kalian, kreativitas kalian, supaya menambah piala-piala madrasah menjadi lebih banyak. Ini sebenarnya banyak, cuman Ibu tunjukkan hanya segini aja. Jadi, kalian dengan berprestasi akan menambah madrasah semakin hebat dan bermartabat. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah aktivitas di MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Aktivitasnya apa aja? Kita lihat. 10 November. Kamu ingat nggak? 10 November adalah Hari Pahlawan. Hari yang bersejarah bagi Kota Surabaya. Di mana 10 November itu kamu tidak usah lari-lari untuk ke Tugu Pahlawan atau ke Tunjungan, yaitu melihat Surabaya membara. Tapi cukup dengan melihat MTS membara. Ini saya lihatkan dulu ya. MTS membara. Nah, ini MTS membara ini diperankan oleh kakak kelasmu kelas 9. Suaranya enggak ada. Ya ini. Kok suaranya? Nah, ini kakak-kakak kelasmu kelas 9. Memerankan Hari Pahlawan. Coba lihat. Nah, ini yang berperan sebagai Jenderal Malabi dan anak buahnya. Kapten Smith, Kapten Donald. Ini tentara-tentara Belanda. Ini tentara Belanda ini. Ini gubernur pertama kali di Jawa Timur, Gubernur Surya, memberikan pengarahan dengan asistennya, yaitu Pak Ponidi namanya. Ini menerima tamu dari Belanda, pasukan Belanda, untuk memberikan surat bahwa Surabaya disuruh menyerah. Ini lanjut. Ini Bung Tomo, pemeran Bung Tomo. Ini namanya Bayu. Anak kelas 9 memerankan peran sebagai Bung Tomo. Merdeka atau mati? Pilih mana? Merdeka dong. Nah, ini. Ini rakyat-rakyat Surabaya yang merebut bendera merah putih biru. Merobek yang biru, dikibarkannya yang merah putih. Ya, yang dimaksud MTS membara itu yang ini loh. Keluar asap-asapnya ini. Ini bertembur. Kalau di Tugu Pahlawan namanya Surabaya membara, tapi kalau di kita MTS membara. Kain birunya sudah tersobek, tinggal merah putih biru. Merah putih tetap berkibar. Hidup Surabaya. Jaya Surabaya. Ini kelas 7, kelas 8 melihat. Tapi juga pagi tadi memperingatinya dengan upacara. Nah, semua menggunakan pakaian pahlawan. Pakaian pahlawan itu bukan pakaian tentara loh ya. Pahlawan kita dulu hanya menggunakan kaos putih,
tentara sendiri. Ini yang jatuh, luka, ada yang meninggal, ada yang terluka. Nah, ini semua pahlawan-pahlawan arek MTS 4 yang berjuang untuk menurunkan kain biru bendera Belanda. Ini begitu semangatnya kakak-kakak kelasmu kalau ada acara begini. Jadi ini juga pelajaran mengenang sejarah, juga menunjukkan keaktifanmu, kreativitasmu. Ini membaranya ini. Yang berpakaian itu cantik-cantik itu adalah nonik-nonik Belanda. Memerankan sebagai nonik-nonik Belanda. Kalau yang berkebaya itu adalah rakyat Surabaya. Udah, kita lanjut. Next. Nah, ini juga Hari Pahlawan, yaitu acaranya kirap atau ya parade pahlawan. Jadi ada Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan macam-macam lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya. Ini di Indonesia maksudnya. Terus Perjusa. Perjusa ini perkemahan Jumat Sabtu dilaksanakan kelas 7. Nanti kalau kamu ada perjusa. Ini pada saat ini dilaksanakan di Delundung Trawas. Setelah turun dari air terjun ini. Capek, terus foto-fotoan. Kemudian ini adalah kegiatan tengah semester di Bali. Kegiatan tengah semester ini dilaksanakan kelas 7 ke Jogja, kelas 8 ke Bali, kelas 9 ke Jakarta, Bandung. Jadi Ibu mengharap kepada kalian setiap bulannya bisa menabung, karena nanti kalau kegiatan tengah semester kalian biayanya tidak terlalu mahal, bisa ambil dari uang tabungan. Sekolah menyediakan buku tabungan yang bisa kamu tabung setiap bulannya. Tapi kalau masa pandemi sekarang ini belum ada nabungnya. Lanjut, ini ragam budaya mapel PKN. Kakak kelasmu memerankan macam-macam budaya. Oke, kita lanjut. Itu tadi kegiatan sebelum masa pandemi. Ini kegiatan setelah masa pandemi. Jadi kakak kelasmu walaupun masa pandemi di rumah aja, tapi masih bisa menunjukkan kreativitasnya. Masih aktif untuk belajar. Ini. Macam-macam ini. Gambar-gambar ini ada video-videonya ini terkumpul di Ibu itu ada 430. Macam-macam gayanya, kreativitasnya. Itu tadi yang Ibu bisa saya sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala
yang ada di MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Karena tidak ada sesi tanya jawab, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Gampang sekali. Tugasnya antara lain yaitu, apa pendapat kalian tentang wawasan wiyata Mandala yang ada di MTS Negeri 4 Kota Surabaya? Jawabannya ditulis di kertas, beri nama, nomor urut jika kalian sudah tahu nomor urutnya berapa, kemudian kelas 7 apa, 7A, 7B sampai 7G. Kemudian difoto, dikirim ke wali kelas masing-masing. Kalau 7A dikirim ke wali kelasnya mungkin Ibu Miftah, terus 7B siapa, jadi dikirim ke kelas masing-masing melalui WA kelas. Itu aja yang bisa saya berikan. Saya tunggu kreativitas kalian, prestasi kalian. Semoga menjadi anak-anak madrasah yang hebat dan martabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.